adalah menanamkan kesadaran dalam jiwa setiap manusia mukmin untuk tidak fokus dengan dunia. Lewatin saja. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah dunia. Bagaimana dengan orang yang berlebihan dalam dunia? Kata beliau, ini orang-orang yang tidak faham tentang dunia. Dunia itu seperti orang yang sedang masuk ke dalam, WC, kata beliau. Menyelesaikan hajatnya, pergi. Seperti itu dunia. Jangan lama-lama di situ. Jangan habisin waktu yang tidak ada manfaatnya. Umur akan ditanya, waktumu kamu pakai apa? Dari jam sekian sampai jam sekian, sampai ulama hadis mengatakan, kalau yang sekarang merincikan, mengatakan bahwasanya per detik hidupmu ditanya. Nafas yang kita hirup sekian juta kali, dan yang kita keluarkan akan jadi saksi hari kiamat. Saya waktu dihirup oleh orang ini, saya nafas yang 1 juta kali, dia sedang begini. Kedipan mata, cahaya yang ditangkap, ini cahaya yang sekian memberikan kesaksian. Orang tidak bisa lepas hari kiamat tuh. Berat gitu. Makanya harus hati-hati. Yang kedua, an ilmihi ma amila bihi, dan tentang ilmunya apa yang sudah dia lakukan. Ilmu dipraktekin dan diajarkan. Jangan mau masuk surga sendiri. Mau ke masjid, ada orang dekat-dekat rumah kita, bapak-bapak terutama, jangan ke masjid sendirian. Pak, sholat pak, sudah azan. Itu saja. Ucapin, apa beratnya itu? Syaitan bilang nanti tersinggung. Mana orang tersinggung diajak sholat? Itu syaitan saja itu. Ayo sholat. Saya kalau mau ke masjid dekat rumah saya, Pak, sholat Pak, duhur. Kalau jauh, dalam hati, ya Allah berikan hidayah mereka. Minimal. Karena kita disuruh ingkar mungkar minimal dengan hati. Minimal. Nggak bisa dengan yang lain. Ada orang nggak. Pokoknya dia jalan sendiri. Bekerja sendiri untuk ibadahnya. Baik buat dia. Tapi hari kiamat berbahaya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, akan datang orang-orang yang berbuat kemungkaran pada hari kiamat, mencekik leher orang yang melihat mereka berbuat kemungkaran. Dan berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat mungkar, tidak diingatkan. Kita bahaya sekali. Saya kadang-kadang kalau ingat hadis ini, subhanallah, luar biasa gitu. Ya. Berusaha setiap jalan ada orang tidak pakai jilbab, ya Allah berikan hidayah. Ada orang yang merokok, ya Allah berikan hidayah. Kita berdoa. Karena kalau tidak, berbahaya hari kiamat kan. Dan ini memang sebuah sistem Allah buat supaya kehidupan manusia jadi baik. Karena kalau tidak pakai sistem, kita jadi kacau semua nih. Makanya diikat dengan sistem, ada aturan-aturan. Jadi kita harus hati-hati. Ilmunya amalkan. Majelis ilmu belajar sudah tahu, amalkan. Banyak orang sudah tahu tentang sholat malam, tidak pernah sholat malam. Kenapa? Ngantuk. Sampai kapan mau alasan ngantuknya? Ada orang tidak pergi haji dan umrah. Kenapa? Rame, padat di sana. Terus mau nunggu kosong kapan? Orang semua sudah dapat pahala, kita nggak bisa, sampai tua baru nyesal. Saya pernah nasihatin teman saya itu, orang Madinah. Saya datang Ramadan, bimbing umrah, kemudian saya ketemu sama dia. Saya tanya, akhi ente sudah umrah belum? Dari Madinah tinggal naik mobil, 4 jam, 5 jam saja. Dia bilang, belum akhi. Kenapa? Mekah padat. Saya bilang, kalau ente mau tunggu Mekah kosong, tunggu hari kiamat. Apa bakal terjadi? Harus segera. Satu hal juga, usahakan kita selalu mengisi diri kita, mengisi setiap kantong-kantong dan peluang-peluang amal soleh. Jangan sia-siakan. Contoh begini, banyak orang di antara kita, ini contoh sederhana. Ibu A sama ibu B, misalnya bapak A sama bapak B, saya kasih contoh dua-duanya. Lagi di mobil berdua, si A sama si B. Lewat di lampu merah, ada orang miskin ketuk kacanya. Dibukalah oleh si A pemilik mobil, dikasih 10.000 rupiah. Yang umumnya kalau bapak ibu jadi posisi B, apa yang bapak ibu lakukan? Kok diam semua ini? Kalau bapak ibu jadi si B, kita numpang di mobilnya teman si A, begitu ada orang ketok pintu, orang miskin dibuka, dikasih sama dia 10.000. Yang bapak ibu lakukan biasa kalau di posisi B apa? Banyak orang, bapak ibu sekalian, kamu sudah kasih, sudahlah. Ini sama saja orang lihat emas depan matanya, dia kasih temannya. Ikut di situ. Biarpun teman kita sudah kasih, dia sudah kasih 1 juta pun, keluarin juga 1 juta. Dia dicatat buku amalnya, kita belum dicatat. Ini banyak orang begini nih, lihat amal baik depan matanya, lihat makanan enak, tidak dimakan. Kenapa nih? Maksud saya di sini adalah jangan sia-siakan peluang-peluang amal soleh.
Jangan cuma tahu puji-puji. Ibu saya rajin sholat malam. Itu ibu kamu. Kamu? Ayah saya seorang ustadz. Itu ayah kamu. Kamunya apa? Gitu. Makanya kata Nabi SAW, jangan seseorang diantara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Dulu saya waktu masih bujang, waktu masih gadis di SMA, saya selalu ajak teman-teman sholat malam. Aman kok. Ada sekretaris nggak tidur catat. Nggak digaji lagi. Di pundak kanan kita. Lengkap hari kiamat nih. Dilihatin. Nggak usah khawatir. Sekarang, besok, lusa, setiap hari ada buku amal. Pepatah bahasa Arab yang bijaksana berbunyi Bapak Ibu sekalian, laisal fata man yaqulu kana abi kaza wa kaza. Bukan seseorang yang cerdas yang berkata, dulu ayah saya begini dan begitu. Ayah saya kiai, ahli saya ahli ibadah, ibu saya begini. Diceritain, saudara saya ini, wah, iya mereka, kamu. Gitu kan? Dia bilang begitu saja. Walakinnal fata man yaquluha anata. Tapi seseorang yang cerdas yang mengatakan, ini loh saya. Dia bahasakan pada diri dia sendiri, saya nih. Orang lain sudah. Ini teman saya ini hafal Quran, teman kamu. Kamu sendiri. Gitu kan? Ini teman saya suka khatam Quran nih, Masya Allah seminggu sekali. Kamu sendiri? Mending kalau setahun sekali. Gitu kan? Jadi kita harus jeli. Gitu kan? Ada kaidah dalam masalah ibadah yang ulama katakan, dalam masalah ibadah, seseorang harus mendahulukan dirinya dari orang lain. Pernah ada orang tanya saya begini, Ustaz, saya udah umroh. Terus ada saudara saya belum umroh. Mana lebih baik, saya umroh lagi atau saya umrohkan buat dia? Jawabannya, umroh buat kamu. Loh kenapa? Saya mau berbuat baik. Pertanyaannya, apa umroh yang kemana sudah ada jaminan diterima? Dia nggak ada kemampuan, nggak ada urusan itu. Dia nggak ada urusan, dia belum ada mampu, ya sudah, tidak ada hukum bagi dia. Kita mampu, nggak bisa. Lain kalau misal orang tua kita ingin bakti, ada hukum syar'i kan, bakti dengan orang tua. Itu pun kata ulama, dia harus haji duluan. Dia harus kerjain dulu, yang kedua baru dia kasih kesempatan orang tuanya. Nggak bisa. Kalau dia mati tiba-tiba pada saat itu, nggak bisa. Saya pernah di dekat rumah saya, di Condet, biasa kalau azan saya usahakan on time, berusaha untuk datang tepat waktu. Subhanallah, satu waktu saya masuk masjid dekat rumah, iqamah. Saya lihat saf kedua, pertama tinggal ada 2 atau 3 kosong di pinggir, orang-orang lagi pada jalan. Ini kalau di Saudi, mustahil udah. Sebelum azan, sebelum iqamah, masih azan, udah penuh tuh saf pertama, susah kita cari tempat. Maka saya percepat langkah saya sedikit. Waktu saya agak cepat jalan, sempat saya lewatin ada beberapa bapak-bapak yang kasih saya isyarat, silakan Pak, disuruh maju ke saf pertama. Perbuatan mereka niatnya baik supaya saya dapat saf pertama, gitu kan? Mengalah, tapi ini salah dalam agama. Mestinya dia masuk dulu di saf pertama, masih ada lowong baru suruh orang lain masuk. Nah itu yang benar. Dia dulu dapat buat dirinya. Jangan kasih orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita memotivasi orang atau mendukung orang tapi kita sendiri tidak melakukannya. Sama saja orang mendapatkan makanan enak, dia hilang laparnya, kita mati kelaparan. Harusnya begitu.